Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang ciri makanan busuk. Ada saya, Lo Michael dari Arsitektur dengan NIM 2301849580 dan teman saya. Halo, nama saya Stefanus Putranto dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2301892396. Berikutnya adalah teman saya. Hai semuanya, kenalin nama aku Alinda Erika, aku dari jurusan Accounting dengan NIM 24400341464. Oke, langsung aja kita langsung ke teori materinya. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengetahui dahulu apa sih makanan busuk itu. Makanan busuk merupakan makanan yang sudah tidak bisa kita makan lagi, dikarenakan molekul penyusun makanannya sudah berubah, yang membuat bau dari makanan itu menjadi tidak sedap dan rasanya yang membuat kita akan mual jika kita mencobanya. Berikutnya, kita harus mengetahui ciri makanan yang sudah busuk atau sudah tidak bisa kita makan lagi. Berikutnya adalah ciri yang pertama. Ciri yang pertama merupakan bau makanan, di mana bau makanan tersebut berubah menjadi tidak sedap dan menyengat, yang membuat hidung kita menjadi tidak berselera untuk makan lagi dan menjadi hilang indera penciuman kita karena bau tersebut. Berikutnya adalah ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah tekstur makanan. Tekstur makanan akan berubah dari yang sebelumnya, bisa kita lihat pada gambar berikut. Apel yang sebelumnya berwarna hijau masih fresh, berubah menjadi apel yang lembek berkerut dan berwarna kehitaman. Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah warna yang berubah pada makanan. Bisa kita lihat pada contoh berikut adalah gambar telur, di mana terdapat telur yang berwarna hitam, yang menandakan busuknya sudah lumayan lama, dan telur yang berwarna krem keputihan, artinya itu sudah mulai busuk atau berbau, hingga dihinggapi lalat. Ciri yang berikutnya adalah ciri keempat. Ciri keempat terdapat jamur pada makanan, seperti pada contoh di gambar berikut. Terdapat roti di mana yang kanan masih terlihat baik-baik saja, dan yang kiri adalah gambar roti yang terlalu lama kita tinggalkan di luar, sehingga membuat jamur bertumbuh pada roti tersebut, sehingga roti tersebut menjadi hitam karena disebabkan oleh jamur-jamur yang tumbuh. Berikutnya adalah penyebab makanan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah mengetahui apa itu makanan busuk dan ciri-cirinya, selanjutnya adalah apa sih penyebab dari makanan bisa menjadi busuk? Penyebab yang pertama yaitu enzim. Enzim merupakan penyebab makanan menjadi busuk dikarenakan sifat enzim yang mempercepat proses oksidasi dari makanan. Jadi makanan itu bisa menjadi busuk karena faktornya itu adalah enzim. Biasanya enzim berperan ke pembusukan dan perubahan tekstur dari makanan hasil bumi yang belum diolah, seperti daging yang belum dimasak, kemudian berubah menjadi warna dari merah seperti segar, daging segar, kemudian berubah menjadi agak kecoklatan dan kehitaman bahkan. Seperti juga sayur yang tadinya masih fresh, terus karena enzim mengakibatkan oksidasi makanan, sayur tersebut menjadi berubah warna atau teksturnya berubah. Dan juga buah-buahan. Penyebab yang kedua yaitu oksidasi alami.
Oksidasi merupakan penyebab kedua dikarenakan interaksi antara oksigen dengan molekul-molekul penyusun makanan yang membuat struktur makanan berubah. Seperti contohnya yaitu buah dan sayuran yang mengalami oksidasi alami. Penyebab yang ketiga yaitu adanya pengaruh mikroorganisme. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur merupakan organisme pengurai yang pastinya organisme tersebut akan berpengaruh kepada molekul-molekul yang ada di makanan. Namun tidak semua mikroorganisme ini bersifat merugikan, tetapi juga alih-alih makanan itu memanfaatkan mikroorganisme ini untuk membuat makanan baru, seperti memanfaatkan mikroorganisme jamur untuk kedelai sehingga menghasilkan tempe atau oncom juga menggunakan mikroorganisme jamur dan bakteri untuk membuat susu dan keju dari susu, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas sama-sama tentang apa sih itu makanan busuk, ciri-ciri, dan apa penyebab makanan itu bisa menjadi busuk. Sekarang kita masuk ke dalam tahap apa sih dampak saat kita mengonsumsi makanan busuk. Makanan yang busuk mungkin telah terkontaminasi oleh berbagai kuman yang dapat menyebabkan keracunan. Nah, gejalanya ada banyak sekali. Yang pertama, itu kita bisa merasa mual. Yang kedua, kita muntah. Dilanjutkan dengan diare, nyeri perut, lemas, dan juga demam. Jika kalian merasakan dampak seperti ini, kalian harus segera konsultasikan ke dokter ya, untuk tahap yang lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan masuk dalam quiz time. Di dalam quiz time ini, kita ada 5 pertanyaan, dan kita jawab bareng-bareng ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang menyebabkan makanan itu busuk? Aku kasih kalian waktu 10 detik untuk jawab pertanyaan nomor 1 ya. Dimulai dari sekarang. Oke, kira-kira jawaban kalian apa nih? Dan yang benar adalah yang B, yaitu oksidasi alami. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Apa itu makanan busuk? Tadi sempat dijelasin nih sama kakak yang sebelumnya. Aku kasih waktu kalian 10 detik ya untuk jawab. Oke, kalau kalian semua rata-rata jawabnya D, kalian benar loh jawabannya memang D, yaitu makanan yang sudah tidak layak dimakan karena molekul pada makanan telah berubah. Boleh dilanjut? Sekarang kita masuk ke kuis di nomor 3. Apa sih dampak makanan busuk? Aku kasih kalian waktu 10 detik untuk jawab ya. Jawabannya yaitu yang A, yaitu mual. Kita lanjut ke kuis nomor 4. Apakah perubahan warna termasuk ciri-ciri makanan busuk? Aku kasih kalian waktu 10 detik ya. Kira-kira jawaban kalian benar nggak sih? Yang benar itu jawaban untuk nomor 4 adalah yang B, jawabannya benar. Nah, sekarang kita udah masuk nomor terakhir nih, yaitu di nomor 5. Di nomor 5 ini kita ada 4 gambar, yang gambarnya masing-masing nentuin nih apakah ini makanan busuk atau bukan. Di pertanyaan nomor 5 ini, dari gambar di bawah ini, kira-kira mana ya yang termasuk makanan busuk? Aku kasih kalian waktu 10 detik buat jawab ya.
Dan jawaban yang benar adalah yang D, 1 dan 2. Nah, sekarang kuisnya udah selesai. Itu berarti penjelasan kami pun selesai sampai di sini. Aku harap dan kami harap materi ini bisa menjadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua ya. Sampai ketemu di season selanjutnya. Sampai jumpa.